masih bisa kita bahas nanti setelah UTS, karena di UTS juga kan sudah keluar, gitu ya. Jadi izin materi percabangan saya bahasnya setelah UTS, gitu ya. Nah, ini kita fokus di sedekot. Apa itu sedekot? Sedekot adalah deskripsi tingkat tinggi dari algoritma pemrograman komputer dengan menggunakan notasi yang mirip dengan kode pemrograman, tetapi tidak terikat oleh aturan baku dalam suatu bahasa pemrograman. Tuh, jadi mirip dengan kode pemrograman, tapi spesifik bahasa pemrograman apa? Biasanya masih menggunakan bahasa-bahasa yang umum juga, gitu ya. Tujuannya adalah untuk membantu programmer dalam merencanakan dan merangkai algoritma sebelum dilakukan implementasi dalam bahasa pemrograman yang sebenarnya. Oke. Nah, notasi yang bisa teman-teman gunakan ketika membuat sedekode, ya. Kalau di kalimat deskripsi kan kalian menggunakan kata-kata biasa, gitu ya. Kalau flowchart berarti pakai simbol-simbol, input seperti apa, output seperti apa, proses pertambangan seperti apa, gitu ya. Nah, di sedekode juga notasi yang bisa teman-teman gunakan. Misalnya untuk deklarasi variabel bisa menggunakan deklarasi set, isi. Lalu untuk perulangan nanti ada yang bisa menggunakan while, for, atau repeat until. Percabangan, if then else, switch case. Input output bisa ditulis read, write, print, atau ditulis juga input output juga boleh, gitu ya. Lalu ada operasi aritmatika, logika, dan juga komparasi. Nah, ada strukturnya di dalam sedekode. Ada 3 hal yang harus diperhatikan ketika membuat sedekode. Yang pertama ada judul, pasti ya. Judulnya ini adalah gambaran programnya ini tentang apa. Tidak perlu panjang lebar, cukup singkat aja, gitu ya. Lalu yang kedua adalah deklarasi. Deklarasi di sini untuk mendeklarasikan variabel ataupun konstanta yang akan digunakan di dalam pemrograman nantinya. Yang ketiga adalah algoritma. Nah, ini intinya. Jadi, di dalam algoritma itu kita akan menjelaskan apa sih yang akan dikerjakan oleh program ini. Mulai dari input, proses, sampai outputnya mau seperti apa. Gitu ya. Jadi intinya di algoritma. Ingat, struktur di dalam sedekode ada 3. Yang pertama adalah judul, algoritma. Oke. Nah, contoh yang pertama ini adalah contoh sedekode untuk program menghitung luas lingkaran. Oke. Ingat, ada judul, ada deklarasi, dan ada algoritma. Lihat. Judulnya program hitung luas lingkaran. Artinya program ini akan menghitung luas lingkaran. Deklarasi, kita deklarasikan variabelnya apa saja. Kalau ada konstanta, kita juga deklarasikan konstantanya. Jadi di sini ada berapa variabel, ada berapa konstanta. Ada berapa variabel? 2. Apanya, Kak? Luas sama R. Luas sama R. Konstantanya ada berapa? 1. Apa? Pi. 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 Good. Variabelnya ada 2, yakni variabel luas dan R. Di sini teman-teman bisa lihat, di sini kita tuliskan var. Jadi nanti ketika buat sedekode, boleh teman-teman tuliskan var luas, R. Itu artinya ada variabel luas dan juga variabel R. Atau tanpa menuliskan var, cukup langsung ditulis luas, R, itu juga nggak masalah, gitu ya. Ini untuk membedakan aja mana yang variabel, mana yang konstanta. Var luas, R, artinya kita punya 2 variabel, yakni variabel luas dan variabel R. Titik 2 float, artinya variabel luas dan variabel R dia bertipe data. Titik koma ini sama seperti di pemrograman. Biasanya setiap akhir pernyataan akan diakhiri dengan titik koma, menandakan bahwa ini akhir dari pernyataan tersebut, gitu ya. Oke. Const V artinya ada konstanta bernama V. Titik 2 float, tipe datanya adalah float. Tipe data apa? Tipe datanya P. Tiba-tiba koma-koma, bukan gitu. Itu ya. Jadi kalau bikin sedekode di variabel, teman-teman bisa langsung tuliskan var luas titik 2 integer, berarti ada variabel luas, tipe datanya integer. Konstanta pi titik 2 float, berarti ada konstanta pi
yang bertipe data itu ya. Luas, R. Kenapa digabungkan? Karena dua variabel yang berbeda. Tapi kenapa penulisannya digabungkan? Karena karena tipe datanya sama. Penulisan variabel boleh digabungkan, dipisahkan dengan koma, asalkan tipe datanya sama. Kenapa yang konstanta dipisah? Karena dia bukan variabel biasa, tapi dia konstanta. Penulisan konstanta berbeda dengan penulisan variabel, makanya dipisahkan. Itu. Jadi penulisan variabel atau deklarasi variabel boleh digabungkan asalkan tipe datanya sama. Ini kan sama-sama tipe datanya float. Tapi kalau yang luas tipe datanya integer, yang R tipe datanya float, berarti penulisannya boleh digabung atau tidak? Tidak boleh. Ya, karena tipe datanya berbeda. Lalu kita masuk ke algoritma. Pi 3,14. Kita tentukan bahwa kita memasukkan nilai 3,14 ke dalam konstanta Pi. Oke. Output masukkan nilai jari-jari, artinya ketika program dijalankan, pertama kali yang akan muncul adalah tulisan masukkan nilai jari-jari. Ya. Input R, nilai jari-jari tersebut akan disimpan di variabel ya. Luas, tanda panah, Pi kali R kali R, artinya kita akan memasukkan hasil perkalian dari Pi kali R kali R itu ke dalam variabel lalu output luas, berarti kita akan menampilkan isi dari variabel itu ya. Jadi kalau dijalankan programnya, yang pertama kali akan muncul adalah masukkan nilai jari-jari. Masukkan jari sama dengan misalnya 10. Oke, 10 ini disimpan di variabel 10 nya disimpan di variabel R, betul, input R. Gitu ya. Lalu setelah itu ada perhitungan luas, dihitung Pi kali R kali R. Tapi tidak ditampilkan di programnya. Dia hanya memproses. Ya. Memproses 10 dikali 3,14. Hasilnya berapa? Berapa? 3,14 kali 10 kali 10 314. Maka output yang kedua adalah langsung angka. Programnya seperti ini ya, jadi perhitungan luasnya tidak muncul di program karena kita hanya memasukkannya ke dalam proses decodingnya aja. Kita kasih tahu ke komputernya, nih ya, nanti kalau udah punya nilai R, maka kamu hitung luasnya. Yang hitungnya gimana? Kita masukkan rumusnya 3,14 dikali nilai R-nya berapa dikali nilai R-nya berapa. Lalu baru kita tampilkan hasilnya. Tapi proses perhitungannya tidak kita tampilkan. Bisa dipahami sampai sini? Ini contoh yang sequence atau berurutan. Selanjutnya contoh percabangan. Ini menentukan ganjil genap. Judulnya program ganjil genap. Lalu deklarasinya var nilai integer. Ada berapa variabel? 1 nilai. Tipe datanya. Good. Algoritmanya seperti ini. Outputnya seperti apa? Outputnya adalah tulisan genap atau tulisan genap akan muncul ketika
itu adalah 0, maka munculkan tulisan. Tapi selain itu, maka munculkan tulisan percabangan ya. Input nilai, artinya kita diminta untuk memasukkan angka ke dalam variabel nilai. Gitu ya. Jadi ketika saya masukkan nilainya adalah 50, outputnya genap atau ganjil? Outputnya adalah genap. Karena 50 dibagi 2 ada sisa hasil baginya enggak? 60 bagi 2 hasilnya 25, tidak ada sisa hasil. Itu ya, apa outputnya? Selanjutnya ini yang disebut dengan perulangan ya. Jadi saya ini dulu yang percabangan. Percabangan itu ada 2. Kita singgung sedikit. Percabangan itu teman-teman bisa tuliskan dengan dua cara, bisa menyelesaikan dengan 2 cara. Yang pertama adalah if else, yang kedua adalah switch case. Ya, semua kasus yang bisa diselesaikan menggunakan switch case sudah pasti bisa diselesaikan menggunakan if else. Tapi tidak semua kasus yang bisa diselesaikan menggunakan if else bisa diselesaikan menggunakan switch case. Jadi gampangannya kalau if else itu dia lebih jangkauannya lebih luas lah ya, karena semua kasus pasti bisa diselesaikan menggunakan if else. Kasus percabangan ya. Gitu. Tapi kalau switch case itu biasanya hanya kasus-kasus tertentu saja. Gitu. Jadi semua yang bisa diselesaikan menggunakan switch case pasti bisa diselesaikan menggunakan if else, tapi tidak semua yang bisa diselesaikan dengan if else bisa diselesaikan menggunakan switch case. Kapan menggunakan if else, kapan menggunakan switch case? Biasanya balik lagi teman-teman lebih pahamnya menggunakan apa? Menggunakan switch case boleh kalau memang bisa diselesaikan menggunakan switch case. Tapi kalau memang tidak bisa digunakan menggunakan switch case, maka selesaikan menggunakan if else. Gitu ya. Oke. Kalau di sini contohnya berarti kita menggunakan if else. Ya. Oke. Selanjutnya adalah perulangan. Oke. Ada judul deklarasi algoritma. Kita punya berapa variabel di sini? 1. Nama variabelnya apa? Iya. Tipe datanya? Integer. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kita menggunakan perulangan while. Jadi perulangan itu ada 3 cara. Yang pertama adalah perulangan for, yang kedua adalah while, yang ketiga adalah do. Bukan duel, do while ya. Perulangan for. Nah, jadi kalau perulangan itu di dalamnya pasti ada. Yang pertama adalah nilai awal atau inisialisasi. Lalu yang kedua pasti ada syarat atau kondisi yang harus dipenuhi. Dan yang ketiga biasanya ada penambahan atau pengurangan. Saya lupa lupa kata lainnya gitu. Ya, jadi penambahan atau pengurangan. Tapi tidak harus selalu penambahan pengurangan, bisa perkalian juga dan yang lainnya. Gitu ya. Jadi istilahnya ada proses. Ada penambahan nilainya, gitu ya. Jadi harus ada 3 ini. Nilai awal, syarat atau kondisi, penambahan atau pengurangan. Nah, kalau menggunakan for, itu kita deklarasinya nilai awal, lalu syarat, lalu pengurangan atau penambahannya. Tapi kalau while penulisannya nilai awal, lalu while dalam kurung syarat, baru di dalamnya adalah yang penambahan nilainya, penambahan atau pengurangan nilainya. Kalau do while, maka nilai awal, do kerjakan dulu apa yang dikerjakan, lalu penambahan nilai, baru dia while, baru kondisi.
Jadi pasti ada 3 itu. Nilai awal, kondisi, dan juga penambahan atau pengurangan nilai. Step bahasanya, penambahan atau step. Itu ya. Jadi for, where, dan do well. Beda penulisannya, cuma outputnya pasti sama. Misalnya perulangan menggunakan for, perulangan menggunakan where, perulangan menggunakan do well. Sama-sama outputnya akan menghasilkan 5 perulangan atau 6 perulangan atau 100 perulangan. Walaupun perulangannya kita tuliskan menggunakan yang berbeda, menggunakan for, where, atau menggunakan do well. Tapi outputnya pasti sama. Ya. Yang di sini kita menggunakan while. Nilai awalnya berapa? 0. 0. I tanda panah 0, artinya kita menyisikan angka 0 ke dalam variabel I. Ya. While I kurang dari 5, syaratnya apa? Perulangan akan dilakukan selama nilai I-nya adalah kurang dari 5. Maka syarat ini yang harus dipenuhi. Apa yang akan dilakukan kalau syaratnya terpenuhi? Yang dilakukan adalah tampilkan tulisan saya suka mata kuliah ini. Lalu lakukan penambahan untuk nilai I. Itu ya. Oke. Kalau dilihat dari sini berarti outputnya ada berapa? 4. Berapa outputnya? Outputnya berapa? Yang mana? 4, 5, 6, 3, 2, 1. Mulai. Berapa outputnya? Siapa yang jawab 5? Dari 0 deh. Kamu. Siapa yang jawab 4? Oke, 4. Kenapa 4 kan? Karena itu kan variabel kalau kurang dari 5. Kalau kurang dari 4 ikut 5-nya enggak lebih dari 4 otomatis error. 5 ikut nggak? Enggak. Enggak. Ya, berarti ada 4. Iya. Yang lain? Kecuali kalau ada sama 4 atau 5 atau 6? Atau 1 atau tidak ada? Berapa? 1 lagi jangan-jangan. 1. Kecil. Tahu. Berapa? Plot twistnya 1. 1. Kenapa 1? 3. Ingat, perulangan akan terjadi jika syaratnya terpenuhi. Syaratnya apa? I kurang dari 5. Oke, nilai awalnya berapa? 0. Dia akan berhenti ketika nilainya berapa? 4 dari 5. Dia akan berhenti ketika nilainya 4. Nilainya 0 masuk nggak? Masuk. 0. 1. Berarti berapa outputnya? 5. Selain kerja keras, kalian juga harus kerja cerdas. Contoh kerja cerdas adalah dari judul sudah saya tuliskan menampilkan tulisan sebanyak 5 kali. Tolong Pak. Kadang nggak harus semuanya selalu dinalar dengan serius ya. Ya, nggak selamanya harus selalu berkata ya. Sekali boleh. Nilai I awalnya adalah 0. Ya, nilai awalnya 0. Syaratnya apa? I kurang dari 5. Berarti yang akan muncul tulisannya kalau nilai I-nya kurang dari 5. Oke. Sekarang nilai awalnya I. I kita cek. Apakah I kurang dari 5 true or false? 0 kurang dari 5 true or false? True. Kalau true maka output? Kenapa outputnya 0?
suka. Saya suka. Saya Suka. matkul ini. Lihat nggak outputnya? Oh iya. Outputnya kan tulisan saya suka matkul ini, ya. Oke, setelah dioutputkan tulisan saya suka, lalu apa yang dilakukan setelahnya? Tambahin 1. Pengulangan. I sama dengan Satu. I sama dengan I ditambah 1, ya kan? Ya. Oke, tadi nilai berapa? Oh, sekarang ditambah 1 nilainya berarti? Ceritanya mau tambah 1 jadi 2. I sama dengan 1. 1 kurang dari 5 true or false? True. Maka keluar tulisan. Ya kan? 1 tambah 1. I-nya berapa sekarang? 2 kurang dari 5 true or false? Keluar tulisan. Oke. Tambahkan lagi 2 tambah 1. 3 kurang dari 5 true or false? 3 tambah 1? 4 kurang dari 5 true or false? Terus ada outputnya? 4 tambah 1? 5. 5 kurang dari 5 true or false? Karena dia false, maka dia tidak menjalankan output, dia juga tidak menjalankan ditambah 1, tapi dia langsung ke M1. Terakhir, berarti dia nggak ada. Berarti outputnya ada berapa? 5 ketika nilainya 0, 1, 2, 3, dan 4. Gitu? Oke. Sekarang kalau I-nya, stepnya saya ganti menjadi I-1. Outputnya berapa? Berapa outputnya? Udah terbatas dong nih. Kenapa tak terbatas? Min 1 ini. Karena 0 min 1 hasilnya min Min 1. min 1 hasilnya min. Selamanya nilainya akan selalu kurang dari 5. Artinya ketika selamanya nilainya kurang dari 5, syaratnya terpenuhi terus, berarti outputnya akan selalu ada. Maka dia ulang terus tanpa batas. Karena minus 1 juta pun dia kurang dari 5. Ya? Bisa dipahami sampai sini? Kalau sekarang saya ubah menjadi dual. Ingat dual berarti tadi kan nilai I-nya awalnya adalah nilai I-nya 0, ya kan? Inisialisasi nilai awal, lalu do. Apa yang dikerjakan? Yang dikerjakan apa? Output. Menampilkan berarti perintahnya adalah Output. output apa? Saya suka matkul ini. Saya suka matkul. Makasih. Habis itu ngapain? Setelah output saya suka matkul ini terus aneh-aneh dulu dari tadi. Belum selesai. Apa? Mana? I plus do while. Do dulu. Apa yang dikerjakan? Output ini, lalu I-nya ditambahkan 1. Baru kita tuliskan syaratnya. Syaratnya apa? I kurang dari 5. Oke, dia kedua. Nah, jadi kalau dual, maka dia tuliskan pekerjaan itu, baru dia cek kondisinya. Tapi kalau while, dia cek dulu syaratnya, baru dikerjakan. Ya, kalau seperti ini, outputnya berapa? Kalau seperti ini outputnya berapa? 5. Ketika I-nya nilainya berapa aja? Bingung deh. 0, 1, 2, 3, 4. Ketika 5? Kita cek ya. Kita cek. Nilainya 0 sekarang. 0 langsung
langsung di output tanpa dicek terlebih dahulu dia benar atau tidak, dia memenuhi syarat atau tidak, terserah, yang penting gue positif gitu ya. Oke, keluarin dulu aja output. Saya suka matkul ini. 0 tambah 1 1, dia baru ngecek 1 kurang dari 5, true or false. True, maka dia balik lagi kerjakan ke sini. Ya, ngerjakan apa? Output. Artinya tadi nilai I-nya berapa? 1. 1 output ya. Output saya suka matkul ini. Oke, 1 tambah 1 2. 2 kurang dari 5, true or false? True. 2 true, maka output 2 output. Oke, 2 tambah 1 3. 3 kurang dari 5, true or false? True output. 3 output. Oke, 3 tambah 1 4. 4 kurang dari 5, true or false? True. 4 output. 4 tambah 1 5. 5 kurang dari 5, true or false? False, namanya dia sama ya. Outputnya ada 5, ketika nilainya 0, 1, 2, 3, 4. Walaupun dual itu, kalau nilai misalnya gini, saya ganti nilai awalnya adalah 6, outputnya berapa? Ada outputnya nggak? 1 kan langsung di output. Ada langsung di output. Jadi ada berapa? 1. Tapi kan dia tidak memenuhi kondisi. Syaratnya kan yang kurang dari 5. 6 kurang dari 5 true or false? False, karena 6 itu lebih dari 5. Tapi ingat kita menggunakan do while. Betul kata kakak? Karena kan Bu, dia kerjakan dulu. Dan dia cek memenuhi kondisi atau tidak. Jadi kalau menggunakan do while, untuk nilai awalnya dia salah atau tidak memenuhi kondisi, dia tetap menggunakan 1 output. Karena dia mengerjakan dulu baru dicek. Beda kalau while. Kalau while dia cek dulu, I kurang dari 5. Berarti ada outputnya enggak? Kalau while. Kalau enggak ada. Nilai I-nya 6 sama. Enggak ada. Enggak ada. Kenapa? Dicek dulu. Karena dari awal kita udah cek dulu. Nah, jadi ibaratnya kalau menggunakan do while ini sering digunakan oleh cowok-cowok yang bahasanya adalah jalanin aja dulu. Cewek ya? Oh, cewek ya. Cewek ya? Jalanin aja dulu ya, nanti siapa tahu cocok. Jalanin aja dulu. Ketika dicek kondisinya ternyata kok cocok ya. Jangan terus. Ternyata nggak cocok ya. Ya udah akhirnya tapi ternyata cocok, ya udah lanjut. Jalan terus ya. Lanjut terus. Mau tak hingga atau enggak? Ya. Jadi kalau dual ini yang sering gunakan kata-kata jalanin aja dulu. Ya. Oke. Tapi kalau while udah jelas. Diterima atau tidaknya jelas. Dia ngecek, oh syaratnya memenuhi ini cowok, bolehlah terima. True, ya. Oke, ada outputnya. Tapi ketika false atau tidak terpenuhi, maka dia akan Parkir. ya. Langsung parkir ya. Oke, gitu ya. Jadi kalau dual itu jalanin dulu, baru dia ngecek. Tapi kalau while dia cek while dan for, dia akan ngecek dulu baru dijalani. Gitu ya. Jadi while dan for lebih pasti. Kalau dual ya PHP gitu lah ya. Gitu. Itu ya. Oke. Selanjutnya contoh ini yang menggunakan pengurangan for untuk input nilai. Ada berapa variabel di sini? 2 ya, ini variabel I dan nilai. Tipe datanya adalah outputnya ada berapa? Untung udah. Outputnya ada berapa?
Ada berapa outputnya? Berapa? 31 plus. Berapa muda? Sama ini perulangan saja. 3 masuk I. Gua berarti tambah terus. Nggak begitu. 3, berapa 3? Kurang dari sama dengan. Nilai berapa aja yang keluar? Emang itu kurang Nilai mahasiswa ke? Oh iya. 1, 2, 3. Ketika 4 sudah selesai. Ada 3 output ya. Outputnya apa? Outputnya apa? Nilai mahasiswa lain. Itu satu. Nilai mahasiswa ke 1. Nilai I awalnya berapa nilai I? 1. Syaratnya adalah I kurang dari 3. Lalu stepnya adalah I plus plus itu artinya I ditambah 1. Ya. Berarti outputnya adalah nilai mahasiswa ke. Karena nilai awalnya 1, maka nilai mahasiswa ke 1. Kita inputkan berapa misalnya? 10. Oke. 1 kurang dari sama dengan 3. True or false? True, maka dijalankan, dilakukan nilai mahasiswa ke 1 adalah 1 tambah 1 berapa sekarang I-nya? 2 kurang dari sama dengan 3. True or false? True, maka dilakukan lagi nilai mahasiswa ke 2. Kita inputkan berapa? Misalnya 8. 2 tambah 1 berapa? 3 kurang dari sama dengan 3. True or false? Itu kan sama dengan berusaha. 3 kurang dari sama dengan. Berarti True. true karena di sini ada sama dengannya. Ya. 3 sama dengan 3. Betul. Maka output nilai mahasiswa ke 3 kita inputkan berapa misalnya 7. 3 tambah 1 4. 4 kurang dari sama dengan 3. True or false? False, maka dia langsung maka outputnya ada 3 ya. Nih nilai mahasiswa ke 1 berdua dan ke 3. Handphone. Kalau ini saya ganti jadi I plus 2, outputnya berapa? Tahu. 2, nilai berapa aja? Ke 1 dan ke 3. 1 udah otomatis keluar ya. 1 tambah 2 langsung 3. Berarti nilai ke 3. Jadi nilai kedua tidak. Nilai ketiga sama dengan berapa? 70. 3 tambah 2 5. 5 kurang dari sama dengan 3. True or false? False. False. Maka outputnya cuma ada 2. Ya. Oke. Kalau misalnya ini saya ubah nilainya ini sama dengan 10. Ini saya ubah menjadi I min. Ini saya ubah menjadi I Min kembali. ini dari 1. Outputnya berapa? Kurang dari 1 ya. 9. 9. Berapa? 9. Nilai berapa aja? Mahasiswa ke? Mulai dari berapa? 10. Terus? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kenapa 1 enggak? Tidak ada darinya. Kurang dari Karena harus Lebih dari. lebih dari. Kalau saya tulisnya lebih dari sama dengan Ikut. satunya itu ya. Berarti punya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, tadi kan tidak ada sama dengan. Ininya ini. Ya, kalau ini saya ganti jadi I plus Kita sini.
kelas outputnya berapa? Nggak ada. Satu. Satu, kenapa satu? Kan otomatis yang Otomatis gimana? dari I-nya kan langsung ke ini. Yang nilai asli berarti satu. Cuma satu kok. Habis itu selesai. Iya. Plus ya. Satu. Hah? Dia dapat data nih. Kan nambah terus. Oh ini satu ya? Lebih dari satu. Oh ini satu. Ini udah saya ganti jadi plus kan? Oh. Lebih dari. Karena dari plus nilai awalnya 10, Pakai 10 lebih dari 1, true or false? True, 10 tambah 1? 11 lebih besar dari 1, true or false? Nambah 1, nambah 1, nambah 1 terus selamanya akan bernilai true karena pasti lebih besar dari 1. Kecuali, maka jadinya tak akan hingga. Tuh, kecuali ini saya ganti jadi i-min, outputnya berapa? 9 tadi. Min tadi udah ya? Oh udah di sorry. Oh ini yang saya ganti. I sama dengan 1, I lebih besar sama dengan 1. I min. Outputnya berapa? 1. Jadi ketika nilai I-nya adalah 1. Ya, karena ketika dikurangi I min 1, 0 lebih besar sama dengan 1, true or false? Kan 0 lebih besar sama dengan 1, berarti false, ya kan? Maka dia akan berhenti. Outputnya cuma 1. Kalau ini, outputnya berapa? Kalau tidak ada output, dia nggak akan dikerjakan. Kenapa? Karena dari awal syaratnya tidak terpenuhi. Syaratnya apa? Nilai I-nya harus lebih besar dari 1, sedangkan nilai awalnya saja 1. Artinya 1 itu tidak lebih besar dari 1. Sampai sini bisa dipahami? Oke, kelas bisa dipahami. Malas. Masuk ke ibu. Anything is possible. Presentasi. So, anything is possible. You can be told that you have a 90% chance or 50% chance or 1% chance, but you have to believe and you have to fight. Walaupun kalian cuma punya 1% kesempatan saja, tapi kalian harus percaya kalian bisa dan kalian harus memperjuangkan. Gitu ya. Berarti nggak di bawah 1 nggak bisa. Ya? Di bawah 1 nggak bisa. Nanti nggak ada kesempatan dong kalau gitu. 0,5. 0% ya. 0,5 ya. Ini quote-nya Lance Armstrong. Nanti silakan tanya ke Lance Armstrong ya. Habisnya gitu kan. Intinya kalian harus perjuangkan sekecil apapun kesempatan yang kalian miliki. Gitu ya. So, sekarang saya kasih kesempatan untuk kalian memperjuangkan gitu ya. Saya akan kasih tugas individu. Mantap. Gak ada yang udah selesai. Individu. Materinya nanti saya upload di kelas. Tugas individunya adalah mencari contoh sedikit. Kalian boleh membuat sendiri atau boleh googling juga. Googling boleh, yang penting kalian paham dengan yang kalian ambil. Kalian tugas. Kasihan dong kita masuk kuliah mesti terus ya. Tugasnya lu soal dari kamu. Oke. Untuk UTS sudah saya infokan ya? Belum. Masuk belum? Kalian tunggu waktu ya. Udah kali. Belum. UTS itu akan dikerjakan secara offline. Artinya teman-teman akan datang ke Amikom, masuk ke kelas. Dulunya nanti satu kelas biasanya 20 kursi. Jadi jarang-jarang gitu loh, kayak kalian ujian. Ya. Ya kayak gitu ya. Open book ya. Tanya coba. Bentar lagi jelasin. Close book. Ya. Ya ceritanya. Nggak jadi nanya. Susah. Saya tuh udah pernah nyampe gitu. SD berapa? Wah susah dong kalau sudah. Materinya yang tentang ontologi.
sama yang ini deskriptif, flowchart dan silikon. Enggak enam juga kan? 2 soal tapi beranak. Ya 10. Anaknya surat. Orang jadi nggak bisa bu, aja. 2 soal tapi beranak dan gak ikut KB. Kelas book? Dia namanya kelas book. Apa enggak? Apa? Apa itu percuma? Apa? Nanti waktu kalian tuh cuma habis buat buka-buka catatan kalian yang gak ada isinya. Habis berpikir doang kalau nggak open book. Gak open book, habis buat ngawang-ngawang. Habis buat nebak-nebak. Mencari wahyu. Yoi. Karena kalau open book pun kalian terlalu banyak bawa amunisi, kalian bingung yang mana yang mana. Yang paling penting adalah kalian paham. Jadi kalau kalian pahami, yang bawa amunisi juga biarin juga ya. Berarti yang penjungsi disjungsi itu maksudnya? Iya, kayak. Coba saya cek dulu ya. Open book. Ini salah baca ya. Open book. Itu manusia itu. Oh ya. Aku coba dulu ini pin. Integer. Enggak ada keterangannya kalau kita kamu. Oh itu masuk bidan. Iya. Masuk bidan. Max. Kayak pernah tuh. Keterangan dulu ya. Banget sih. Oh iya. Ikut. Dapat. Tapi kayaknya sih biasanya itu close book biasanya. Jadi persiapkan aja close book. Nanti syukur-syukur kalau belum ya. Biasanya waktunya sekitar 90 sampai 100 menit. Gimana dengan pengerjaan? Ya, itu untuk UTS. Jadi nanti jadwalnya kan udah muncul belum ya jadwalnya? Belum. Ini akan muncul di dashboard mahasiswa kalian. Sering-sering dicek karena minggu depan kita udah mulai UTS. Ya. Ada yang bertanyakan guys? Disjungsi masuk berarti? Oh iya. Tanya. Tidak lupa. Apa sih? Presentasi ya? Yang diingetin Pepi apa? Enggak, nanti kalian juga bisa gitu. Itu Tenang, tenang, tenang. Saya juga ingat. Wih, Ada yang tanyakan terkait materinya? Gak ada. Seperti biasa ya nanti Kak Akmimar teman-teman langsung tulis aja di grup. Lupa bu. Ya. Pokoknya tiap pertemuan kalian tulis aja. Kasih Pak ya. Ya, kalau materinya dulu. Ada double point. Oh, yang double point udah saya catat. Nggak usah tuliskan bu berarti. Ya, yang double point nggak usah karena udah saya catat. Tapi yang selain yang double point. Yang belum materi dulu. Saya bikin kelas Ini gimana tiran? Enggak, terus. tugas interkomnya cari satu maka dalam bentuk Word ya atau JPEG kalau memang kalian mau tulis tangan. Kita ketemu lagi di Pak. Jadi due date-nya
18 tuh. Oh. Oke. Tugasnya saya buat tunitnya hari Kamis jam 12:11:59 malam. Kata hari Jumatnya nanti akan saya minta, mungkin tidak semuanya, nanti akan saya pilih secara acak untuk menjelaskan sedekut yang sudah kalian kumpulkan. Oke ya. Jadi tugasnya dikumpulkan di classroom, lalu nanti hari Jumat akan saya tunjuk secara acak beberapa orang untuk menjelaskan sedekut yang sudah kalian kumpulkan. Itu? Ada yang bertanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, materi sudah saya upload juga. Nanti kurang materi yang akan buat deskripsi dan juga membaca belum saya upload ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Selamat sore. Sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mantuk. Jam 3 sih ya.